Anda tekan. Nanda, ini pengen siapa? Jangan ini. Udah mulai ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Fine. Enggak baik. Oke. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, hari ini kita akan belajar dengan senyuman. Iya. Senyumannya terus ya. Ada yang berbunga-bunga tuh. Jadi, tinggalkan kenangan pahit di luar ruangan. Mari kita ciptakan kenangan baru yang menyenangkan. Sebelum kita mulai, ada yang masih suka stalking mantan nggak di sini? Johnson. Oke, yuk simpan dulu HP-nya biar fokus sama presentasi, bukan dengan dia yang telah menyakiti. Apa sih kita berpengalaman aja? Oke. Yang terhormat Bapak Maurida sebagai dosen pengampu mata kuliah strategi dan mode pembelajaran, dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya Nisa Aulia Putri sebagai moderator dan rekan saya. Iwan Saputra sebagai pemateri. Oke, di sini kelompok-kelompoknya ada Cindy Herawati, ada saya sendiri dan Nisa Putri, dan Tio Mandra Samutra. Topik pembahasannya pengertian belajar dan mode pembelajaran, capaian tujuan pembelajaran, langkah pemilihan mode pembelajaran, dan model-mode pembelajaran. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama, pengertiannya akan dibacakan oleh pemateri. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Siapa namanya? Mujo. Dia bilang dia kami mujo. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan pengertian. Oke, kata belajar berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu menurut KBBI 1989. Dalam bahasa sederhana, kata belajar dimaknai sebagai menuju ke arah yang lebih baik dengan cara sistematis. Mode pembelajaran merupakan kerangka konsep yang melukiskan prosedur sistematis dalam menganalisiskan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Lalu, capaian tujuan pembelajaran. Di sini ada 9. Yang pertama itu capaian tujuan dalam pembelajaran, yaitu agar mendapatkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Terus, pembelajar dapat dipahami dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh dua guru. Sini ada 9. Yang pertama itu, setelah memberi salam atau berdoa dan mengecek kehadiran peserta didik, guru meminta siswa duduk berdasarkan kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang kedua, guru memberikan beberapa gambaran situasi di pasar, pelelangan ikan, pesisir
pesisir pantai, terus terminal bus, dan di bandara. Setiap kelompok mendapatkan satu gambar situasi. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk mencermati gambar tersebut dan harus diskusi dalam kelompok. Yang keempat, siswa mengerjakan tugas dengan berdiskusi dan berkelompok sambil sesekali bertanya kepada guru atau mencari tahu dari buku siswa maupun buku lain yang relevan atau internet. Yang kelima, sambil berjalan berkeliling, guru mengarahkan siswa untuk mencermati secara detail gambar tersebut dengan berbagai cara, termasuk bagian kecil di gambar tersebut. Yang keenam, guru meminta perwakilan kelompok mengemukakan hasil diskusi masing-masing kelompok untuk ditanggapi oleh kelompok lain. Yang ketujuh, setelah semua kelompok memaparkan hasil diskusinya, guru mengulas kembali hasil paparan kelompok dan meminta siswa yang menyimaknya. Yang ke-8, guru dan siswa membuat kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kelas. Yang ke-9, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan tugas dan meminta siswa mempelajari materi yang akan dibahas pada kegiatan selanjutnya. Kemudian mengakhiri dengan memberi salam. Sedangkan guru B menggunakan prosedur. Yang pertama, ada 6. Yang pertama, setelah memberi salam atau berdoa dan mengajak kehadiran peserta didik, guru meminta untuk membuka buku bahasa Indonesia yang memuat materi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, guru meminta siswa membaca dan mempelajari materi tersebut. Kemudian duduk di kursinya sambil memeriksa hasil ulangan kelas lain. Yang ketiga, siswa membaca buku sesuai dengan yang ditugaskan guru. Setelah 30 menit, guru meminta salah seorang siswa menjelaskan isi halaman yang dibaca dan meminta siswa lain untuk menanggapinya sambil masih duduk di pukulan guru. Yang keempat, guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku atau waktu. Terus yang kelima, setelah bel berbunyi, namun siswa belum selesai mengerjakan, maka guru meminta melanjutkan pelajaran di rumah. Yang keenam, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan salam. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya akan dibaca oleh pemateri kedua. Terima kasih, Dokter. Jadi dari yang ketiga itu langkah pemilihan model pembelajaran. Cara menentukan sebuah model pembelajaran yang akan dirasakan dalam kegiatan pembelajaran akan berbeda untuk setiap mata pelajaran karena menyesuaikan dengan karakteristik materi pada masing-masing mata pelajaran. Secara umum, hal-hal yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan model pembelajaran yang digunakan seperti yang pertama, kesesuaian model pembelajaran dengan karakteristik KD pada KI 1 sampai KD sampai KI 2 yang dapat mengembangkan kompetensi sikap dan kesesuaian materi pembelajaran dengan tuntutan pada pasangan KD pada KI 3 sampai atau KD pada KI 4 untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan atau keterampilan. Yang kedua, kesesuaian model pembelajaran dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang dikembangkan dari KD. Yang ketiga, kesesuaian model pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang spesifik dalam mengembangkan potensi dan kompetensi, misalnya untuk mengembangkan interaksi sosial atau mengolah informasi. Yang keempat, kesesuaian model pembelajaran dengan karakteristik serta modalitas siswa dan sarana pendukung belajar lainnya. Karena bukan hanya siswa yang berbeda, tapi kemampuan siswa dapat mempengaruhi terhadap kebermanfaatan penggunaan model pembelajaran. Selanjutnya, materi keempat yaitu model-model pembelajaran. Di sini ada 2 yang kami ambil. Yang pertama itu metode role playing.
Metode role-playing adalah cara penguasaan bahan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Kelebihan metode ini adalah seluruh siswa dapat berpartisipasi dan mempunyai kesempatan untuk menguji kemampuannya dalam bekerja sama. Dalam metode ini ada beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. Yang kedua, permainan berupa penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda. Yang ketiga, guru dapat mengevaluasi pemahaman setiap siswa melalui pengamatan pada saat melakukan permainan. Yang keempat, permainan merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak. Metode kedua itu feature and feature. Feature and feature adalah metode belajar yang menggunakan menggambar yang dipasangkan atau diurutkan menjadi katalogis. Nantinya itu yang pertama, guru menyampaikan referensi yang ingin dicapai. Kedua, guru menyajikan materi yang pengantar. Yang ketiga, guru mengajukan atau memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Yang ketiga, guru menuju dan membeli secara bergantian untuk memasang atau mengurutkan gambar menjadi urutan yang logis. Yang keempat, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Yang kelima, dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru menanyakan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang terakhir itu, guru membaca kesimpulan atau rangkuman. Saya kembali ke moderator. Baik, sudah selesai. Kita akan menjadi pertanyaan. Aku belum pernah sama sekali. Serius ya? Kita udah banyak. Enggak loh, aku Oke, kita buka 5 sesi pertanyaan 5 ya. Wah, sesi kan 5. Sorry. Yang pertama, Apa ibu? yang pertama Iwin, Mila, yang Mila. Ya bagus moderator, lanjut moderator. Apa lagi ya? Kepada Wiwin dipersilakan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur keberhasilan pencapaian tujuan belajar? Langsung di grup aja ya. Yang kedua adalah Pertanyaannya, faktor apa saja yang mempengaruhi capaian? Yang mulai siapa? Sesuai tujuan pembelajaran. terima kasih. Terus Nadia. Ini dulu sabar. Sebutin dulu. Poin keempat.
kasih. Selanjutnya kepada Dina. Dari model-model pembelajaran ini mana kalian yang lebih efektif Nanti ada tambahan juga. untuk pembelajaran dalam kelas? Baik, terima kasih. Langsung kursi grup ya. Apa itu? Itu Bang Tio. Oke, ini kita kamar ice breaking ya. Enggak mau. Ayo mah. Spill dulu beli di mana? Oke, di sini cluenya itu ke Berdiri ya? Berdiri ya? duduk aja. Udah aja apa? Cluenya itu keliling dunia. Ingat ya, keliling dunia. Ayo aja. Monyet. Jadi, diam dulu, diam. Jadi, misalnya ini ya, Wandi 2 hari yang lalu berada di Indonesia. Besok dia berada di mana? Amerika. Apa Afrika. Afrika. Ya, gitu. Gimana? Kan dia 2 hari yang lalu berada di Indonesia. Coba Coba paham deh. ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Nih, Wiwin 2 hari yang lalu ada di Denmark. Ya. Besok dia berada di mana? Kanada. Eropa. Kanada. Belanda. Coba. Dulunya keliling dunia. Cina ya. Nih, Bali. Bogor. Ya. Wiwin 2 hari yang lalu berada di Denmark. Ya. Besok dia berada di mana? Belgia. Ekuador. Tidak. Indonesia. Iya, betul. Ya. Nggak ngerti belum? Belum. Terus sekali lagi ya. Delia berada di Indonesia. 2 hari yang akan datang dia ada di mana? Coba repeat dulu. Iya. Jadi cluenya itu keliling dunia. Keliling dunia. Aku tanya satu-satu ya. Sekali lagi. Nggak paham. Nih, Mila hari ini berada di Denmark. Besok dia berada di mana? Indonesia. Enggak. Kanada. Tidak. Tidak. Ulang apa tadi? Kan cluenya keliling dunia. Apa tadi? Mila hari ini berada di Denmark. Besok dia berada di mana? Kanada. Tidak. Afrika. Tidak. Australia. Iya. Apa? Iya. Di mana?
ada di Indonesia. 2 hari yang akan datang dia ada di mana? Australia. Iya. Apa? Ngerti nggak? Ngerti? Nggak tahu. Saya ingat. Ngerti nggak? Sekali lagi ya. Sekali lagi. Ya. Hari ini Tere ada di tunggu. Ada di New York. Belum lagi Besok dia ada di mana? Belanda. Ada di Kanada. Di New York. Iya. Iya, Norwegia. Iya, besoknya berada di mana? Bandung aja Ada di Bandung. New York. Kan hari ini Terry ada di New York. Salah. Norwegia. Besok dia ada di mana? Besoknya. Bandung. Iya, Indonesia. Kok beda-beda? Betul yang tadi. Ulang sekali lagi ya. Sekali lagi nih. Hari ini siapa ya? Nadia ada di Indonesia. Besok dia ada di mana? Indonesia. India. Tidak. Negara. Negara. India. Tidak. Apa? Iya, Australia. Kok beda-beda? Mana sih? Kok beda-beda? Keliling dunia punya. Keliling. Keliling dunia. Dia mutar-mutar. Ya. Sekali lagi. Hari ini Siswandi ada di Denmark. 2 hari yang akan datang dia di mana? Kanada. Tunggu. Iya. Udah ya, langsung. Sekali lagi ya. Hari ini Yepi ada di Indonesia. Mau di Bandung. 2 hari yang lalu dia ada di mana? Afrika. Timur. Nigeria. Ukraina. Ya. Ya. Udah ya. Udah, oke. Tanya ya. Hari ini serius ada di Indonesia. Besok dia ada di mana? Aku tanya sama siapa ya? Aku. Ya, Mbak Dela. Amerika. Ya. Boleh dicoba? Boleh. Boleh coba? Boleh. Serius? Enggak, kasih pertanyaannya. Iya. Oke. Hari ini aku ada di Denmark. 2 hari kemudian aku berada di mana? Jerman. Salah. Salah. Ulang lagi cari. Gak bisa. Gimana tadi? Aku mau. Aku lempar lagi. Aku jadi tadi. Coba Mbak, lagi Mbak. Aku lempar. Mbak Dela. Lagi coba lagi. Coba lagi. Tadi dia salah. Aku yang kali ulang. Dinda. Enggak, salah. Dia nanti Hari main. ini aku di Amerika. 3 hari lalu aku berada di mana? Amerika, Afrika, Indonesia. Tidak boleh campak. 3
Enggak, cari yang ini kan, yang belum paham. Ayo. Alsa. Kasih itunya. Hari ini aku berada di Iran, besok aku berada di museum. Salah. Hai, memang tahu. Nadia boleh coba. Satu lagi ya. Aku ambil 3. Psikologi. Ya, Itu ibu minta kirimkan PPT-nya. aku berada di Kirim Eropa. sekarang PPT-nya. Mana Ada. Ada Eropa. Enggak ada sayang, itu benua. Mila kirimkan PPT-mu Mila. Di Indonesia dari lagi yang di mana? Siapa? Nggak ada. 2 hari lagi. Apa? Enggak ada 2 hari. Enggak lah, ada. Ada 2 hari yang akan datang. Ada. Jawab. Mau jawab. Denmark. Iya, betul. Berarti udah 3 ya. Joget. Udah 3 ya. Tapi aku di babak kuliah dari ilunya itu. Gak ada spidol, Bang. Gak ada spidol ya, gak ada spidol. Buka word. Jadi menceritakan itu. Coba di itu aja. Mau di mana? Tereng. Ngapain aja? Enggak bawa. Ini Dela bawa lip cream. Ya, undangan terus. Sama saya. Yang satu lagi ya, si Siapa? Sini. Minta aksen. Kenapa kamu nggak sama? Kasih tahu Pan. Aksen. Oh iya ya. Liha belum tanda tangan. Jadi katanya mau nambah pertanyaan. enggak. Ya. Jadi jangan jadi saya, bos saya. Ini cepat ya ini. Iya, mau cepat kita. Jackson. Jackson, Michael Jackson. Michael Jackson. Bisa. Aku mau main.
Aku susah. Senang lah. Senang lagi. Kenapa yang salah? Tinggi banget. Baik, semuanya perhatian. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan Wiwin yang dijawab pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wiwin. Dengar. Jadi pertanyaan Wiwin itu kan bagaimana cara mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi mengukur dari capaian itu dalam tujuan pembelajaran itu ada banyak. Cuma di sini aku ambil aku ambil 2 aja ya. 3. Oke, yang pertama itu kita bisa melihatnya itu dari penetapan indikator keberhasilan seorang siswa. Contohnya tuh kayak siswa mampu menjelaskan konsep ekosistem dengan benar menggunakan diagram sederhana. Enggak? Terus yang kedua itu bisa dilihat dari penggunaan penilaian formatif, kayak kita ngasih tes tertulis, tugas proyek, observasi. Itu. Contohnya tuh kalau dari tes tertulis itu kayak kita gunakan kuis atau ujian untuk soal esai yang relevan untuk menggunakan pemahaman siswa. Terus kalau tugas proyek itu kayak kita beri tugas atau proyek yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk melihat penerapan sebuah konsep. Terus kalau observasi itu pengamatan seorang siswa di dalam diskusi. Kasih tuh. Udah sih udah jadi. Apakah Wiwin bisa memahami? Bisa menerima? Ya, baik, terima kasih. Apakah ada yang mau nambah? Pada dia dipersilakan. Iya. Jadi yang menentukan keberhasilan siswa. Bagaimana cara mengukur keberhasilan capaian hasil pelajaran? Nah, jadi untuk mengukur keberhasilan capaian pembelajaran kita bisa menggunakan evaluasi yang sudah ditetapkan. Evaluasi
guru dalam menerapkan model pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif? Tentunya ada. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah yang tidak memiliki akses ke bahan ajar yang memadai, teknologi atau perpustakaan yang kaya dengan sumber informasi tentang bahasa Indonesia. Yang kedua itu variasi kemampuan siswa. Setiap siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda namun dalam berbahasa. Ini dapat menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai untuk semua siswa. Yang ketiga itu metode pembelajaran yang kuno. Beberapa guru mungkin masih terjebak dalam metode pembelajaran tradisional yang tidak menarik bagi siswa, sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar. Yang keempat, kurangnya pelatihan profesional. Beberapa guru mungkin tidak melakukan pelatihan yang memadai tentang inovasi dan strategi pembelajaran baru dalam bahasa Indonesia. Yang kelima itu penggunaan bahasa yang beragam. Siswa seringkali terpapar oleh berbagai bahasa dan dialek yang di lingkungan mereka, yang bisa mempengaruhi pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keenam itu motivasi siswa. Menjaga motivasi siswa untuk tetap belajar bahasa Indonesia, terutama dalam konteks di mana mereka lebih terpapar bahasa asing, dapat menjadi tantangan sendiri. Apakah Yeti bisa memahami? Bisa ya, mau cepat kan? Bisa. Mau coba deh bilang bisa. Tadi aku mau nanya, boleh? Boleh. Tadi kan di situ ada yang tradisional. Nah, untuk biar mereka mana sih ngomongnya? Susah lagi nggak nyampe. Kan tradisional. Habis itu coba baca tadi yang tradisional tadi. Ulangi. Metode pembelajaran yang kuno. Iya, kan ada penjelasannya. Dalam metode pembelajaran tradisional yang tidak menarik bagi siswa, sehingga siswa Itu biar mereka lebih menarik ya, Mas. Tapi harus mengikuti tradisi itu tadi. mungkin diiringi dengan apa ya, dengan tradisi seperti game apa. Berarti dicampur dengan Dicampur. Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau menyanggah atau menambah? Tidak ada. Baik. terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Mila. Pertanyaan Mila kan tadi, faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan mode pembelajaran yang tepat selain tujuan pembelajaran? Nah, faktornya itu yang pertama ada karakteristik siswa, mempertimbangkan gaya belajar, minat, dan kebutuhan khusus siswa. Yang kedua itu ada konteks pembelajaran, di mana lingkungan fisik dan sosial pembelajaran berlangsung juga mempengaruhi pemilihan mode pembelajaran. Terus yang ketiga ada ketersediaan sumber daya, akses terhadap sumber daya seperti buku, alat peraga, dan teknologi informasi. Terus yang keempat ada kualifikasi dan pengalaman guru. Pengetahuan dan pengalaman guru dalam berbagai mode pembelajaran dapat mempengaruhi pemilihan mereka. Terus yang terakhir itu ada kurikulum yang berlaku. Kebijakan pendidikan dan kurikulum yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan juga berperan dalam menentukan model yang digunakan. Apakah Bila harus memahami? Apakah ada yang mau menyanggah? Next. Selanjutnya pertanyaan Dina akan dijawab oleh Siti. Terima kasih moderator. Jadi pertanyaan Dina itu dari pemaparan modul pembelajaran telah dijelaskan teman-teman. Menurut kelompok kami, kalian nanti kelompok mana yang lebih efektif dan relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Kalau menurut kelompok kami itu pembelajaran kolaboratif sama pembelajaran berbasis masalah. Kalau pembelajaran kolaboratif itu untuk meningkatkan keterampilan kerjasama dan komunikasi antara siswa, lalu mendorong siswa yang kurang aktif dan lebih tertib. Terus yang
Kedua, pembelajaran berbasis masalah itu belajar untuk melatih siswa berpikir kritis dan kreatif, lalu memotivasi siswa melalui pembelajaran kontekstual dan berbasis dunia nyata. Baik, terima kasih kepada materi 1. Apakah Dina bisa menjawabnya? Apakah ada yang mau menyanggah? Tidak ada. Oke, pertanyaan terakhir dari Nadia akan oleh Tio. Jadi dia tadi yang itu kan yang materi yang ASI kan. Jadi ASI itu ini apa topik ini ya, topik pembahasannya. Jadi ini kan metodenya kan picture and picture. Jadi siswa itu kan ada diberikan beberapa gambar. Jadi diurutkan dari apa? Jadi kan ASI kan. Jadi ada gambar apa dari awal ASI dari susu menjadi ASI. Jadi itu Asli kan dari itu. Iya, ibu-ibu. proses itu ya proses Sabar dulu, ini proses pembuatan ASI-nya. Bahasa Indonesia. Kenapa jadi biologi? Pertanyaannya apa sih? Kenapa jadi ASI? pertanyaannya ini maksud dari ini. ASI. Guru Nesui. atau memberi susu ASI cara bergantian untuk memasang atau mengurutkan. Kalian pernah nggak Enggak. kalau itu maksudnya contohnya kayaknya nanti Kak boleh minum Boleh. maksudnya gini siapa? Oh, ini ya. Iya, ini. Itu kan dari guru menuju atau memberi susu ASI. Kalian pernah nggak pelajaran biologi dulu cara pakai urin? Juga. Di CPH-nya. Nggak pernah ya? Saya anak SMK. No. Biologi. Pelajaran urin di CPH-nya. Nggak pernah. Pernah? Kami disuruh belajar. Ini ayam. Oh, di tes urinnya terus Iya, dicek dia kan? nanti di CPH-nya tinggi atau enggak. Jadi itu sama aja contohnya kayaknya. Cuman ini beda alat aja. Betul kan nggak pernah praktek itu. Cuman yang ini ASI. Jadi yang dicek ASI kalau yang Joget ya, joget ya. Aku juga ya. Apa lagi main? Ini waktu SMA biologi tuh kelas 2 SMA kelas 2 SMA ingatku dia itu kita ada praktek cek urin jadi CPH-nya itu yang dicek jadi contohnya itu pokoknya sama kayak yang dijelasin cuman beda materinya aja beda bahannya aja Kan itu udah dalam pembelajaran. iya itu ada belajar Jadi Bungkus aja, bungkus. Dewa ya, dewa. tarot ada tarot Bungkus. Bungkus aja bungkus Dewa. tarot Senang. diam dulu. tarot aja Nina. Nina. tarot aja Nina senang aerobik. Yeay. Mau main reaksi seru. iya Minggu aja lucu. ini kita ambil di depan Di sini aja. Guys, mau sedikit lagi guys. masih ya nggak boleh Mas sedikit lagi.
kiri, ke kiri. Suaranya mana? Ulang dari awal. Boleh. Asik. Ini lagi ya? Sini, kemarin dia gini ya? Pocok-pocok. Oh enggak kan? Yang seru lagi Oh, ya. ini ibu yang kemarin deh. Iya. Ini guru-guru, bukan guru. Ini yang juga Ayo sudah punya guys. Banyak porsinya. Iya kan? Tapi kalian di depan kami kursi. Kami di kursi. Kami di kursi. Kami di kursi. enggak. Kita berdiri semuanya. Nanti mereka berdua yang ini ya. Oke. Oke. Ya. Wah, seru lagi. Oke. Guys, diri dong. Diri deh. Berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri. Ya. Berlatih. Diri dong. Ini semuanya ya. Biar ya. Utarakan posisi. Pagi-pagi harus semangat. Jadi gini. Jadi yang kalah Kita semuanya gerak, tapi mereka yang ngasih instruksi, oke? Indonesia. Siapa yang gerak? Ayo panggil. Nanti ada sini. Panggil. Kamu ada di sini. Mana sih? Gini. Jatuh ya? Gini. Gimana tuh, Neng? Gini. Nilai. Gus lah. Iya, iya. Kuat. Oh iya, dia Kuatin. Kuatin mereka. Hidup Bang Tio. Tadi nggak ada ini. Guys, diam ya guys. Tadi yang pulang. Jangan di sini. Kalian agak mundur lagi dikit dari yang ini. Maju lagi dikit. Sabar. Aku malu. Gas, mari. astaga, ya Tuhan. Posisi lama ya. Lama-lama kita posisi. Langsung loh. Joget lagu. Hidup Bang Tio. Senang juga kan Bang Tio. Gemes sekali. Ikutlah. Jangan lagi lagi pula. Hei, hei, yo. Udah sama bapak oh gitu. Aceh lah iklan. Hidup Agus. Gus, hidup Agus. Iya. Apa lah kau ini? Aku jenguk. Banyak. Udahlah itu cuma nikmatnya. Kalau mau kuat buat speaker itu.
tutup aja. Enggak, berdiri dah. Lari aja. Kenyataan. Agus, semangat Agus. Agus. Ya. Kok jadi sinang kartu lo? Kok jadi sinang kartu lo ini? Senang dong. Senang, coba senang. Kenapa dia dari pencet nih? Kiri dan ke kiri. Kiri lagi. Agus, semangat Agus. Ya, Agus. Iya, itulah gurunya ya. Itu gurunya. Kami anak-anaknya. Ya kan, sengkon. Sengkon semangat dia. Iya, Agus. Semangat sekali ya Kak Del. Kak Del. Semangat ya. Iya, Mas. Harus teman sama dengan itu loh. Ya loh. Indonesia. Baik, sudah berakhir pula presentasi kita hari ini. Senang. Iya, senang ya. lagi. Kesimpulannya, Pertanyaanku tidak usah dicatat, Mas. Jawab aja. itu nanti di luar ini aja ya. Baik, kesimpulannya itu prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu diterapkan meliputi pergeseran dari pendekatan tradisional menuju pembelajaran yang lebih berbasis kompetensi dan kolaboratif. Rumusan masalah yang diajukan mengarah pada strategi untuk mendorong interaksi, kreativitas, partisipasi aktif, serta memberi ruang bagi prakarsa dan kemandirian siswa. Dengan demikian, tujuan aktif pendidikan adalah menciptakan pembelajaran yang mandiri, kreatif, dan mampu berkontribusi dalam masyarakat. Oke, jika ada kekurangan dalam penyampaian presentasi, saya mohon maaf. Terakhir pesan saya, tetaplah semangat walau tanpa penyemangat, tetaplah berjuang walau tidak punya ayam. Tanpa ilmu aku bukan apa-apa, tanpa kamu aku tetap istimewa.